untuk Michel Foucault ini, beliau fokus pada kekuasaan yang tidak hanya dari negara, tetapi juga ada pada sistem sosial dan bagaimana cara kita berpikir. Nah, kekuasaan ini bisa mengendalikan kita secara tersembunyi melalui norma dan konsep yang seringkali kita sebut sebagai kebenaran. Padahal kebenaran tersebut seringkali ditetapkan oleh kelompok tertentu. Nah, untuk pengaruhnya sekarang, masyarakat jadi lebih kritis terhadap otoritas dan mulai merefleksikan bagaimana norma-norma yang selama ini sudah dianggap sebagai hal yang mutlak. Nah, kemudian untuk jawaban yang kedua tentang Jacques Derrida dan dekonstruksi. Untuk Derrida ini, beliau bilang tidak ada makna tunggal dari sebuah teks atau fenomena. Makna ini bisa bervariasi tergantung konteks dan perspektif. Dan teks ini merupakan representasi dari realitas yang kita tahu. Nah, untuk contohnya pada saat ini ya, untuk contoh pada kehidupan sehari-hari saat ini, sebuah pesan ini bisa diartikan berbeda-beda orangnya. Seperti itu. Untuk pengaruhnya sendiri membuat kita lebih cermat dalam menafsirkan informasi dan mencari berbagai sudut pandang. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu dari Jean Baudrillard. Nah, ada tiga konsep utama yang beliau paparkan, yaitu yang pertama hiperrealitas. Untuk hiperrealitas ini, yaitu salinan sesuatu jadi lebih dikenal dari asli, seperti tempat wisata yang lebih dikenal daripada foto di sosial media. Kemudian sig value, nilai barang dari simbolnya bukan kegunaannya. Contohnya, mobil mewah sebagai tanda status. Kemudian simul kelak. Nah, salinan yang tidak punya aslinya, kayak karakter fiksi yang mempengaruhi kehidupan kita. Semua ini terlihat dalam kecenderungan kita terhadap konten yang dibuat-buat dan fokus pada citra daripada kualitas aktual. Kemudian yang keempat, fireboarding. Nah, manusia disebut homo habitus karena perilaku dipengaruhi pola berpikir dari latar belakang dan pengalaman. Tiga konsep ini terkait yang pertama habitus, pola berpikir dan bertindak yang melekat. Kemudian modal, termasuk ekonomi, uang, budaya, pengetahuan lah ya, dan sosial atau sebuah hubungan, sudah disebut sebagai hubungan. Kemudian arena, yang mana tempat kita menggunakan modal untuk bersaing seperti kantor atau tempat-tempat komunitas. Nah, hubungannya, habitus ini membentuk modal yang dimiliki kita, yang kemudian digunakan di arena untuk membentuk perilaku sosial. Untuk yang kelima, yaitu gejala era postmodern. Untuk gejala era postmodern ini, ciri-cirinya ada pluralisme, yakni makna dan nilai, menerima perbedaan pandangan. Kemudian seperti suka konten instan dan visual. Kemudian kritis terhadap otoritas dan tradisi, lalu ada fokus pada pengalaman pribadi. Nah, semua ini jadi ciri utama kehidupan sosial kita saat ini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa.